Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imi ihsani walhamdulillahi qadimil awwali al-akhiri rabbi bila tahammuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairin man qadwa hada wa alihi wa sahbihi wa man tabisa bila dinil haqi dhulur muhtadi wa ba'du salam bihujubil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifat Allahumma judul qadimun baki muhalifun lil halki bil itlaqi wa qaimun ghari wa wahidun wa haibabirun muridun alimun bikulli syaisami'ul basiru wal mutaqallimu lahu sifatun sabatun tangkadimu fakudratun iradatun samun basar hayatul ilmukalamu samar wajaizun bifadlihi wa abdihi tarkun likulli mungkinin takilihi arsala anbiya dawifatan nabisiddi wa tabaligi wal amanah wa jaizun fi haqqihi min aradihi ghairi nafsin kahofu fil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu fitu kulli wajibin fafad bihamsina bihub min wajibin tafsilu hamsatin wa isuna lazim kulla mukallafin fahaqib wakatinhum adamun idrisun nuhun hurma saluhu ibrahimu kulla mutabang lutum wa ismailu ishakun kada yakubu yusufu wa ayyubu kada su'aibu haruna wa musa wa yasa zulkifli dawudu sulaiman utada ilyasu yunus zakaria ya isa wa toha fatimun dawaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim nadamati ayamu wa malakul ladhi bila abin wa la akla wa surba wa la nawma lahum tafsilu asrin minhum jibrilu mikalu israfilu israilun munkan nakirun wa rakibun wa tabaatibun malikun wahidwan mutata arbaatun min kutubin tafsilu wa
Bismillahirrahmanirrahim. Fatimatun fi dzikri baqil wajib mimma ala mukallafin min wajib. Baik, bismillah ini akan menjelaskan sebagai penutup dari kitab Aqidatul Alamin dari bait ke-29 sampai nanti bait ke-57. Itu akan menjelaskan tentang al-wajibi mimma ala mukallafin, perkara-perkara yang wajib diketahui, yang wajib dipercayai, yang wajib diimani, min wajibin, selain dari perkara-perkara yang wajib yang telah disebutkan pada bait-bait sebelumnya. Artinya pada bait sebelumnya sudah dijelaskan tentang iman kepada Allah, selanjutnya iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab. Kemarin kita membahas iman kepada hari akhir. Nah, dari mulai bait 29 sampai seterusnya sampai akhir itu juga akan menjelaskan apalagi perkara yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf selain dari perkara yang wajib itu. Nanti diantaranya ada mulai dari kisah Kanjeng Rasulullah SAW, mulai dari keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, peristiwa Isra Mi'raj dan seluruh peristiwa yang lainnya sampai nanti di penutupnya di bait ke-57. Bait ke-30, Nabi Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fadila. Kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ursila, telah diutus. Oleh siapa diutusnya? Oleh Allah, lil alamina rahmatan, sebagai rahmatan lil alamin, wa fadila, dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah yang membedakan antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya. Kita tahu bahwa yang namanya Nabi Nuh itu diutus oleh Allah hanya untuk kaum Nabi Nuh itu sendiri, dan tempatnya juga hanya di daerah situ. Nabi Ibrahim juga sama, diutus ya untuk kaumnya sendiri. Nabi Lut juga sama, untuk kaumnya sendiri. Nabi Musa juga sama, untuk kaumnya sendiri. Sampai Nabi Isa semuanya diutus hanya untuk kaumnya sendiri. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW,
Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh alam. Artinya seluruh alam itu dari mana? Dari mulai seluruh makhluk, baik itu manusia ataupun makhluk yang lain. Kemudian yang namanya Nabi Muhammad itu tidak terikat dengan zaman. Buktinya apa? Nabi Musa diturunkannya kitab apa Nabi Musa? Taurat. Taurat itu dia berlaku hanya pada zaman itu. Sekarang sudah tidak berlaku. Nabi Daud yang diberikan kitab Zabur sama, hanya berlaku pada zaman Nabi Daud. Sampai ada lagi Nabi Isa dengan membawa kitab Injil, yang berlaku hanya untuk kaum Nabi Isa. Tetapi karena Nabi Muhammad sebagai khatamin nabiyyin, sebagai penutup para nabi, maka ajaran Islam itu berlaku sampai akhir zaman, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu yang membedakannya. Yang membedakannya lagi antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lainnya adalah yang namanya penangguhan dosa. Maksudnya apa? Coba kita bayangkan zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu ketika kaumnya tidak mau beriman, apa yang terjadi? Langsung diazab oleh Allah, hancur melintang semuanya, kecuali orang-orang yang beriman, yang selamat, yang ikut rombongan kapal. Yang lainnya bagaimana? Habis, hilang. Terus kaum Nabi Lut juga sama, ketika pada masa itu tidak mau beriman, maka semuanya juga langsung dapat azab binasa. Beda dengan sekarang, karena Nabi Muhammad kaumnya sampai akhir zaman, ketika ada bencana itu hanya sebagian saja. Buktinya sampai hari ini masih banyak orang-orang yang tidak mau beriman. Itu adalah perbedaannya antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lainnya. Karena apa tadi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam, tidak hanya untuk kaum Nabi itu, tidak hanya pada waktu itu, tetapi ajarannya berlaku sampai akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Dulu setelah Nabi Muhammad banyak sekali orang yang mengaku-ngaku Nabi. Contohnya siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ya? Dulu ada namanya Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi palsu, itu namanya. Tidak ada lagi nabi lain. Walaupun kalau kalian lihat di internet, coba cek cari KTP ada yang namanya nabi. Ada KTP yang namanya Hasan Bakri. Coba cek, ada tuh di internet banyak. Ada KTP namanya apalagi ya, banyak lah lucu-lucu. PKR tuh, benar PKR. Ada yang namanya Syaiton di KTP itu. Jadi hati-hati kalau bikin nama itu. Jangan mentang-mentang saya mau bikin, nanti kalau saya punya anak saya akan bikin nama yang ada dalam Al-Quran. Apa itu? Syaiton. Walaupun itu bahasa Arab, dalam Al-Quran kade, salah. Atau namanya siapa? Iblis. Jangan sampai. Kasih nama yang bagus nanti. Ada juga beberapa tahun belakang di Indonesia nih, ada yang mengaku sebagai malaikat perempuan nih. Dia mengaku sebagai Jibril. Namanya siapa? Lia Eden. Padahal mah Lia Edan. Oh ya, di Indonesia itu.
Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah, kamu jangan percaya, karena kamu harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai khatamun nabiyyin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, dalam ayat 30 ini, Nabi Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fadila, bahwa kita harus yakin Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah bagi seluruh alam. Tidak hanya berlaku pada zaman Nabi tersebut, tetapi berlaku nanti sampai akhir zaman. Nah, di sini mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah dalam mengikuti ajaran Islam ini. Kita tidak boleh terbawa atau teriming-imingi dengan hal apapun untuk keluar dari agama Islam. Kita jangan mau percaya dengan hal-hal yang lain selain Islam, karena itu termasuk dosa besar. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ijtanibus sab'al mubiqati", ketahuilah, jauhilah oleh dosa-dosa besar. Yang pertama adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Jangan sampai kalian menyekutukan Allah. Kita harus yakin itu semua. Kita harus beriman kepada yang itu, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada qadar dan qadar. Kita harus tetap istiqomah sampai nanti kita meninggal. Siap semuanya? Harus siap. Kalau tidak siap, kalian nanti tidak akan menjadi golongan husnul khotimah. Nah itu, makanya kita mengaji kitab ini supaya tambah-tambah keyakinan kita, dan nanti mudah-mudahan kita di akhir termasuk golongan yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Besok kita akan bahas baik 31, 32 dan 33. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fiqna bi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.